Terdengar, Ibu. Benar, Bu. Oke, baik. Jadi untuk UAS-nya bentuknya tugas kelompok ya, sudah saya berikan kepada Mbak Asisten ya, pada asisten. Jadi silakan dikerjakan, dikumpulkannya minggu depan. Dan semua bahannya ada di PPT yang akan di-share, yang sudah saya share ke Mbak Asisten ya. Lalu tapi nanti menggunakan data terserah negara mana ya, tetapi sebaiknya jangan Indonesia. Nah, berhati-hati ya, karena saya sudah melihat tugas yang dikerjakan oleh teman-teman kelas lain ya, teman-teman kelas lain bagus-bagus ya. Sama kalau bisa, bukan kalau bisa ya, analisanya harus berbeda. Semakin lengkap, semakin baik gitu ya, tetapi ada batasan-batasan, artinya hanya boleh berapa ribu kata ya, tidak boleh banyak-banyak ya, saya batasi, yang penting padat dan apa namanya, bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan tugasnya. Nah, itu tugasnya berkelompok, jadi saya harapkan mengerjakannya sebaik-baiknya ya, karena sebetulnya tidak sulit ya, supaya bisa mendapatkan nilai yang optimal gitu ya. Mungkin dari saya prolognya itu, kita mulai saja bahasan pada pagi hari ini. Oke. Sebentar. Oke, slide saya kelihatan? Halo? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih Matthew. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai supply dan demand dan pasar tenaga kerja ya. Jadi ini yang akan kita bahas ya dalam sesi ini. Nah, seperti halnya pasar yang lain ya, pasar output, pasar tenaga kerja itu juga terdiri dari dua komponen ya, supply dan demand dari tenaga kerja itu sendiri. Namun kita ingat bahwa kalau kita meminta atau ya meminta tenaga kerja atau meminta tenaga kerja ya, meminta artinya bisnis kita membutuhkan tenaga kerja yang akan kita gunakan untuk produksi. Nah, itu semua terkait juga berkaitan ya dengan pasar yang lain, yaitu pasar output. Misalnya pasar sepatu ya, pasar sepatu ketika ada tren baru, misalnya sepatu entah yang apa ya, kalau beberapa tahun yang lalu mbak-mbak yang bukan mas-mas ya, mbak-mbak itu lagi in sepatu plastik ya yang mirip mungkin ya, kalau yang bisa beli ya Salvatore, yang Ferragamo yang plastik gitu ya, tetapi ada juga palsunya. Nah, ketika demand-nya naik, berarti kan dibutuhkan input ya untuk memproduksi tambahan output yang diminta oleh pasar. Nah, dengan demikian permintaan tenaga kerja yang bisa membuat sepatu Ferragamo atau palsunya Ferragamo itu meningkat. Jadi demand dari tenaga kerja ini sifatnya merupakan turunan ya, ada kaitannya ya, turunan berkaitan dengan pasar output ya, seperti yang udah kita bahas sebetulnya di Mikro 1 atau PS. Tenaga kerja ini dipengaruhi apa sih gitu ya? Segala sesuatu yang terkait dengan biaya hiring labor ya, kalau kita mempekerjakan berarti kan kita harus bayar proses meng-hire-nya ya. Jadi bikin iklan, lalu nanti harus ada wawancara, yang mewawancara kan harus dibayar ya, istilahnya ada biaya yang harus yang timbul gitu. Jadi menimbulkan demand itu tergantung dari biaya-biaya yang terkait dengan kita menambah labor tadi, upahnya, lalu BPJS yang harus dibayar, asuransinya, lalu pensiunnya yang harus disiapkan ya untuk nanti ketika tenaga kerja tersebut nanti pensiun ya, dan juga terkait dengan
aturan-aturan perpajakan. Jadi kalau menambah tenaga kerja gitu ya, kita kan sebagai apa ya, penentu dalam menambah atau tidak ya tenaga kerja tadi, menambah atau tidak input yang lain, misalnya capital atau terkait dengan natural resources. Semua itu dikaitkan dengan maximum profit, minimum cost gitu ya, minimum cost. Nah, kalau kita nambah input tadi, salah satunya adalah labor tadi, maka kita mempertimbangkan apakah dengan menambah labor tadi menambah revenue yang sehingga profit kita maksimum gitu ya dengan keputusan kita. Jadi terkait dengan biaya-biaya yang timbul. Ini saya skip aja. Nah, permintaan kurva permintaan tenaga kerja sama halnya seperti kurva permintaan output ya yang kita sudah pelajari. Ini juga sebenarnya sudah dipelajari tapi saya ulangi kembali ya. Kalau misalnya upahnya turun gitu ya, jadi kita bergeraknya adalah moving along the demand curve. Kan kita tahu ada moving along, ada shifting. Kapan demand curve itu shifting, kapan kita ya berada di demand yang sama. Kalau yang berubah adalah upahnya, berarti kita bergeraknya dari upah bergerak di kurva demand yang sama, bukan kita shifting gitu ya. Jadi kalau upahnya turun, maka jumlah yang dapat kita pekerjakan menjadi lebih banyak gitu ya. Dan sebaliknya kalau upahnya naik, berarti kita mempekerjakannya lebih sedikit ya, karena kita selalu memperhitungkan cost yang sehingga kita dapat maksimum profit tadi. Nah, apa sih yang menyebabkan demand curve ini shifting ya? Artinya demand-nya berbeda gitu ya dibanding semula. Yang menyebabkan adalah ada beberapa hal ini ya, seperti peningkatan produktivitas dari tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja itu sendiri, atau peningkatan produktivitas mesin yang kita gunakan. Kalau mesinnya lebih manusianya ya, labornya. Jadi artinya ketika mesinnya produktif, maka si labor juga biasanya menjadi lebih produktif dan permintaannya menjadi naik. Atau ada peningkatan demand atau harga di pasar output atau jasa gitu ya. Jadi artinya tadi seperti karena ini adalah derived demand dari pasar output ya yang dihasilkan tadi, labor itu adalah input ya, input produksi di pasar output ya. Tadi ketika harganya naik, maka kan dengan sendirinya pengusaha menjadi terdorong putus ya tadi ya. Halo, halo, halo. Sudah jelas, Bu. Iya, Bu, udah jelas. Ya. Bentar, saya coba nambah beberapa teman menjadi co-host ya, supaya kalau putus nanti saya bisa balik lagi. Nggak pada harus join lagi sebentar ya. Oke. Kayaknya sambungan internetnya nggak
Stabil saya. Oke. Mudah-mudahan nggak putus lagi. Oke. Tadi kita produktivitas adalah, saya geser sebentar ya. Produktivitas adalah jumlah output yang dihasilkan per time ya, per periode yang dihitung dengan persamaan ini ya, total output yang dihasilkan per input yang dibahas, yaitu dia adalah labornya. Jadi jumlah output yang dihasilkan oleh satu orang labor. Nah, menghitung produktivitas itu sebetulnya tidak mudah ya. Nggak seperti tadi ya kita bayangkan outputnya. Nah, kalau kita membahas misalnya contohnya seorang dosen ya di sini seperti saya gitu ya. Apakah dengan kita nambah mahasiswa gitu berarti kita lebih produktif gitu. Jadi menghitungnya itu tidak semudah yang tadi persamaan yang kita gunakan tadi. Nah, itu mengenai demand of labor. Nah, mengenai supply of labor ya, berapa banyak ya pekerja yang menawarkan jasanya di pasar tenaga kerja itu tergantung dari size dan struktur dari penduduk suatu negara. Misalnya seperti Indonesia yang sedang mengalami yang namanya bonus demografi, di mana jumlah usia produktifnya jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif, yaitu anak-anak dan lansia. Nah, itu artinya kan yang usia produktif banyak, berarti yang mampu mensuplai tenaga kerjanya juga menjadi lebih banyak. Sebentar, saya tutup ini dulu video saya supaya mengirit bandwidth. Oke. Size-nya ya kalau negaranya besar, jumlah penduduk usia produktifnya besar, berarti artinya yang yang bisa mensuplai tenaga kerjanya juga banyak. Skill levels-nya juga mempengaruhi. Misalnya begini, ada pasar khusus ya yang membutuhkan keahlian khusus gitu. Berarti yang supply of labor di pasar khusus tadi itu jumlahnya biasanya kecil ya labornya, tenaga kerja yang mampu mensuplai labor dia di pasar tersebut kecil karena skillnya spesifik. Contohnya yang paling senang saya gunakan adalah pasar tenaga kerja ngelas bawah laut biasanya untuk bidang perminyakan ya, bisnisnya eksplorasi minyak ya, membutuhkan minyak di air di dalam laut ya, di dasar laut itu biasanya membutuhkan yang punya skill misalnya tadi ya, yang mampu melakukan ngelas tapi di dalam air laut tadi. Yang biasanya yang canggih itu adalah dari lulusan BLK ya, condet. Jadi yang dari Indonesia yang dicari di seluruh dunia dan bayarannya tinggi sekali karena mereka kalau ngelas tuh bagus sekali katanya. Jadi itu skill levelnya sedikit. Yang mampu melakukan, saya misalnya pengen jadi pengelas di bawah air laut tadi ya, di dalam air laut tadi ya, pengennya mau, tapi karena tadi ya upahnya tinggi, jadi saya pengen lah masuk ke pasar. Tapi itu sedikit, maka supply of labor-nya juga menjadi sedikit gitu, kecil gitu ya. Tetapi kalau misalnya menjadi tukang parkir yang di pinggir jalan, semua orang bisa gitu. Jadi itu supply of labor-nya besar ya, siapapun bisa mensuplai labor-nya atau mengerjakan tugas yang diinginkan, yang disyaratkan oleh pasar tadi. Nah, itu juga kaitannya dengan education dan training ya. Kalau semakin butuh education atau training, berarti kan ada jumlah tertentu atau kualitas tertentu yang dibutuhkan. Lalu fashion misalnya lagi in gitu ya, pekerjaan misalnya kalau sekarang freelancer gitu ya, freelancer YouTuber gitu ya. Jadi yang mensuplai ya
Kalau dulu nggak banyak karena nggak ada yang not in lah gitu ya, orang nggak pengen. Lalu time period dalam jangka pendek supply of labor itu biasanya um, relatif fleksibel ya dibandingkan capital ya, karena jumlah dari labor kita itu biasanya banyak ya. Tetapi makin panjang periodenya maka supply of labornya makin elastis gitu ya. Kalau jangka pendek inelastis. Opportunity cost of work. Jadi supply of labor kita bisa saja menjadi penduduk usia kerja gitu ya. Misalnya umur kita antara 15 sampai 64 tahun. Jadi kita boleh aja memutuskan memasuki pasar kerja atau tidak. Nah, biasanya mereka ada yang namanya income dan substitution effect. Kalau upahnya itu tidak menarik gitu ya, itu berarti opportunity gini, kalau kita mau kalau upahnya naik gitu ya, kita mempertimbangkan kita lebih baik leisure atau lebih baik kita bekerja. Semakin upahnya tinggi, maka opportunity cost of work itu menjadi untuk melakukan hal yang lain menjadi besar. Jadi opportunity cost of work yang biasanya diwakili oleh upah tadi ya, semakin tinggi maka semakin sayanglah gitu ya kalau kita tidak bekerja dan tidak melakukan apapun gitu ya, misalnya ya. Berbeda kalau kita melakukan kegiatan produktif misalnya bersekolah tadi. Maka keputusan-keputusan ini mempertimbangkan, oh ya saya kehilangan peluang untuk mendapatkan upah tertentu misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya kondisi equilibrium buat internet developer. Nah, kita tahu saat ini ya, menjual produk itu lebih menguntungkan kalau kita punya toko online-nya. Semua serba online. Kalau kita mau online berarti kan kita harus punya internet developers, internet developers ya, ya entahlah yang web designer kayak atau apa ya, yang membantu kita supaya produk kita laku ya, kelihatan laku, kelihatannya baik gitu ya, kelihatannya berkualitas, kelihatannya kita dipercaya, itu membutuhkan orang yang bisa menciptakan algoritma atau tampilan yang baik di web kita. Nah, karena jumlahnya terbatas ya, gitu ya. Ketika bisnis itu menyadari bahwa pentingnya web designer tadi, internet developers dan sebagainya itu, maka permintaannya naik, bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan. Yang terjadi adalah tadi kan jumlahnya terbatas karena yang punya skill itu terbatas gitu ya, punya skill itu terbatas dan akibatnya terjadi yang namanya shortage dari antara, jadi ada gap ya antara permintaan dan penawaran. Nah, dalam jangka pendek penawaran ini tidak bergeser. Kenapa? Karena untuk menjadi web designer, internet developers itu membutuhkan skill kan ya, skill tertentu, dan itu harus dipelajari dulu, harus ada training dulu, atau kita mesti import dari luar ya, mengambil ya, mencari tenaga kerja dari luar daerah kita, dari luar negeri dan sebagainya gitu. Jadi membutuhkan waktu gitu. Dan akibatnya karena ada shortage tadi, maka gajinya dalam short run, gajinya internet developers tadi naik dari, misalnya di sini contohnya dari 30 menjadi 75 misalnya seperti
Putus lagi ya? Halo, Iya, Iya, Bu. Bu. Tadi putus. kehilangan saya kah? Aduh, kenapa putus ya? Tapi tadi kedengaran sampai mana ya tadi? Ada yang mengikuti kah? Halo? Suara saya kedengaran kah? Terdengar, Bu. Benar ya. Sampai sini ya tadi ya? Iya, Bu. Yang sampai tadi higher wage, Bu. Higher wage ya. Oke, terima kasih. Saya nggak tahu nih kok hari ini kok internet saya kok kurang baik ya. Bandwidth-nya. Stop video aja supaya suara saya masih kedengeran kan ya? Masih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, tadi shortage, upahnya naik ya, karena supply-nya tetap ya, supply-nya tetap. Jadi dalam jangka pendek itu inelastis tadi karena untuk menjadi web designer tadi membutuhkan waktu, maka gajinya naik. Nah, karena upahnya tinggi tadi, naik 20 kali lipat dibandingkan semula, itu menjadi daya tarik buat tenaga kerja untuk menjadi web designer yang dari luar daerah masuk ke daerah kita ya, atau dari luar negeri ya misalnya gitu, atau adik-adik yang tadinya masih mikir disimak kita atau di SNMPTN, SBMPTN, kita jadi web designer aja deh gitu ya, ambil jurusan yang tersebut sehingga dalam jangka panjang supply-nya bergeser ke kanan dan menjadi lebih elastis dibandingkan semula ya. SL itu lebih elastis dibandingkan SL1. Dan akibatnya upahnya si website designer tadi turun gitu ya, walaupun tidak turun serendah yang semula. Jadi masih tinggi tetapi tidak setinggi 75, tidak serendah 30, tetapi 50. Mungkin dalam jangka lebih panjang lagi ya, tadi kan katanya time period mempengaruhi supply of labor tadi. Dalam jangka panjang mungkin akan kembali ke 30, tergantung apakah SL1 tadi masih bergerak ke kanan atau dia akan tetap. Nah, ini ya, jadi yang dipekerjakan, yang employed itu sebesar Q3. Nah, berarti upah itu tinggi atau rendah atau sedang gitu ya, itu tergantung dari supply dan demand dong ya, artinya interaksi antara supply dan demand, equilibriumnya di mana. Nah, ada contoh ya, antara perawat dan professional footballers. Gajinya perawat, upahnya perawat dengan professional footballers itu jauh berbeda gitu ya. Mungkin itu dikarenakan untuk mendidik seseorang menjadi perawat yang handal itu jauh lebih mudah ya. Ini ya seorang menjadi professional footballers yang sukses gitu. Itu yang menyebabkan upahnya professional footballers tadi menjadi lebih tinggi dibandingkan perawat tadi. Nah, yang bisa mensuplai labornya ya di professional footballers tadi karena membutuhkan skill tertentu, talent tertentu, jadi sehingga jumlahnya kecil ya supply of labornya dan akibatnya upahnya tinggi. Walaupun demikian sebetulnya kan kita tidak bisa mengatakan bahwa karena gajinya perawat itu kecil maka dia tidak penting. Padahal perawat itu kan tugasnya saving lives. Apalagi di era pandemi ini ya, di era pandemi ini perawat itu tugasnya menjadi sangat
penting dan berada di garda depan ya. Jadi sebetulnya harusnya kita hargai lebih dibandingkan semula gitu ya. Tanpa perawat-perawat ini apalah kita ya di era pandemi ini. Nah, jadi artinya tiap pekerjaan itu memiliki upah yang besarnya berbeda-beda. Nah, apa sih yang menyebabkan upah yang berbeda-beda tadi? Ini adalah hal-hal yang ada di layar kita ya. Status attached to the job. Yang menjadi CEO ya, walaupun pendidikannya sama ya, misalnya pendidikannya sama, yang satu jadi CEO, yang satu menjadi staff, yang CEO pasti gajinya lebih tinggi. Diskriminasi, saya nggak suka dengan karakter orang dengan karakteristik tertentu misalnya gitu. Hanya karena itu tidak ada kaitannya dengan produktivitas, bisa saja itu menyebabkan upah berbeda. Suku ya, jenis kelamin atau monopsoni. Jadi pasar tenaga kerja kita tadi, pasar labor kita tadi bentuknya monopsoni. Jadi yang akan mempekerjakan kita dengan skill khusus tadi cuma perusahaan tertentu, sehingga kalau kita tidak bekerja di perusahaan tersebut atau sektor tersebut, kita nggak bisa bekerja. Akibatnya upah kita mungkin lebih ditentukan oleh si itu ya, employer tadi, sehingga berbeda dengan upah yang misalnya employernya itu banyak ya. Kalau banyak maka yang terjadi adalah upah kita itu tergantung dari proses supply dan demand yang kemudian menjadi equilibrium tadi. Juga perbedaan antara sektor publik atau sektor swasta ya, misalnya ASN dengan swasta gajinya pasti berbeda. Ada trade union atau tidak, ada serikat pekerja atau tidak. Biasanya yang ada serikat pekerja upahnya lebih tinggi. Nah, saya mau tanya, kira-kira serikat pekerja itu gimana ya? Kok upahnya biasanya lebih tinggi dibandingkan yang nggak ada serikat pekerja? Ada apa sih dengan serikat pekerja itu? Komentar atau mengemukakan pendapat? Kenapa ya di pekerjaan-pekerjaan yang punya serikat pekerja itu upahnya lebih tinggi biasanya? Saya menurut saya karena kalau pekerjaan itu ada serikat pekerja, berarti pekerjaan itu lebih dilindungi gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada upah di bawah seharusnya, nanti diperjuangkan oleh serikat pekerja ini, jadi upahnya cenderung lebih tinggi. Menurut saya begitu. Oke. Jadi ada perlindungan gitu ya Mbak Polila ya? Iya Bu. Perlindungan. Oke, ada yang lain? Saya mau coba jawab, Bu. Mbak Jessica, silakan. Jessica dulu ya, boleh. Siapa tadi? Arsya ya? Arsya, Mbak Jessica? Ya udah. Mau siapa dulu? Oke, Jessica dulu, Jessica. Kalau sepenangkap saya itu, labor union itu kan dia selain untuk melindungi hak-hak dari pekerja itu, mereka juga sebagai satu kesatuan gitu loh Bu, untuk membangun bargaining power ke perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bisa menanggapi bargain yang diajukan oleh labor union, dia bisa kehilangan keseluruhan pekerja gitu. Jadi lebih ke arah bargaining power ke perusahaannya. Oke, terima kasih. Asya Anaya, silakan. Ya Bu, saya kurang lebih sama sih sama Jessica, cuma maksud saya, tadi saya mau ngejelasin kalau misalkan ada yang labor union, mereka juga bisa ikut negosiasi sih Bu sama pihak manajemen perusahaannya terkait hal-hal yang menyangkut para pekerjanya. Oke, terima kasih. Jadi artinya tadi ada perlindungan, kata Mbak Polilah ya, ada perlindungan terhadap pekerja, maka mereka sebetulnya banyak power ya gitu ya dari serikat pekerja untuk menuntut oke, kita minta upah sekian gitu. Tetapi Mbak Jessica bilang itu juga saling interaksi ya dengan si employer. Oke, saya kasih tapi
kita akan kita akan sebentar. Kita akan rajin bekerja gitu ya, misalnya ya, kita menuntut upah yang tinggi tapi kita produktivitasnya akan naik misalnya gitu ya. Jadi ada proses bargaining power sehingga tadi ya istilahnya tadi Mbak Kolila ada perlindungan. Ya artinya sehingga upahnya menjadi lebih tinggi. Jadi saling menawarkan, saya minta upah yang lebih tinggi, dan satu sisi si employer bilang oke, saya kasih upah kamu tinggi tetapi kamu harus lebih produktif ya, saya menuntut A B C D E, kamu harus penuhi gitu, dan dengan demikian menjadi lebih tinggi dibandingkan yang tidak ada trade union power tadi. Oke, length of career, orang yang bekerjanya sudah lama pasti punya pengalaman, pasti upahnya lebih tinggi dibandingkan yang baru masuk misalnya gitu. Atau pekerjaan yang beresiko, biasanya nanti kita belajar ya, pekerjaan yang beresiko perlu mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang tidak beresiko gitu. Ya, karena itu kaitannya dengan hidup mati. Atau social dan unsocial hours, nanti kita bisa mempelajari bahwa pekerjaan yang di jam yang unsocial, misalnya jam kita tidur gitu ya, atau di weekend, itu pasti harus mendapatkan kompensasi tertentu gitu. Atau shift patterns yang khusus ya, jadi bekerja terus kemudian libur, atau satu hari dia harus shift dari jam berapa sampai jam berapa, dan jam berapa dan jam berapa, sehingga jam kerjanya itu tergantung dari tidak kalau kayak pegawai di bank misalnya kan dari jam 8 sampai jam 4 pasti gitu ya. Tetapi kalau ini kan kadang-kadang kita dapatnya pagi, kadang-kadang dapatnya siang, kadang-kadang dapat malam, ada shift patterns, itu harus mendapatkan kompensasi upah yang berbeda gitu ya. Lalu produktivitas, tentu saja pekerja yang produktivitasnya tinggi dikasih upah yang tinggi ya, karena dia lebih valuable bagi firm dibandingkan yang tidak produktif. Nah, tadi kan dikatakan bahwa salah satu faktor ya yang mempengaruhi perbedaan upah ya antara pekerjaan itu adalah tadi risk or danger ada di dalam pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya upaya dari pemberi kerja ya, supaya orang mau bekerja di pekerjaan yang beresiko tadi, namanya compensating wage. Jadi upah yang diberikan untuk mengkompensasi resiko yang timbul pada pekerjaan tertentu tadi, namanya compensating wage differential. Tadi yang pertama ingat, perbedaan upah itu karena supply dan demand kan tadi ya, tergantung supply-nya banyak atau demand-nya banyak, atau seperti apa equilibrium yang tercipta. Lalu tadi kedua adalah compensating wage tadi. Jadi karena sifat dari pekerjaan itu yang khusus ya, beresiko, maka pemberi kerja perlu memberikan upah yang khusus ya, yang lebih di atas dari equilibrium ya, dan pekerjaan yang lain yang tidak beresiko, supaya ada dua hal ya, ini di sini ada dua hal yang terkait di sini. Satu, kenapa itu perlu dikompensasi, jadi upahnya lebih tinggi lah gitu ya, untuk memberikan insentif bagi orang-orang yang mau mau bekerja di dirty, dangerous, risky jobs tadi ya. Jadi itu perusahaan memberikan kompensasi bahwa pekerjaannya. Kalau enggak, nanti orang nggak akan mau bekerja di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi secara sosial itu perusahaan yang pekerjaannya ya ada kaitannya dengan resiko atau dirty ya, nggak menyenangkan, dangerous, dirty, unpleasant tadi, mendapatkan penalti. Penaltinya adalah upahnya harus lebih tinggi dibandingkan pekerjaan yang lain yang pleasant, yang clean gitu ya,
tidak berisiko. Tetapi bagi individual gitu ya, itu merasa mendapatkan reward ya, karena dia mau bekerja di pekerjaan yang unpleasant jobs berisiko tadi, sehingga dia merasa mendapatkan reward dari sisi sosial. Si employer gitu ya, si pemberi kerja itu mendapatkan penalti gitu ya, penalti karena harus membayar upah yang tinggi. Tapi dari sisi individu yang mau bekerja di pekerjaan yang dirty, dangerous, dan unpleasant tadi, yang berisiko tadi ya, itu seolah-olah mendapatkan reward karena dia mau menerima kondisi yang tidak menyenangkan tadi. Jadi itu salah satu penjelasan mengapa pekerjaan berbeda upahnya. Nah, biasanya kita menggunakan the hedonic wage function yang menghubungkan ya, menunjukkan hubungan antara resiko dengan upah gitu ya. Tetapi saya nggak akan terlalu jauh untuk membahas itu di sini. Jadi ini tadi ya, coal miners, firefighters gitu ya. Itu biasanya dibayar lebih dibandingkan yang misalnya kita sama-sama pendidikannya tinggi, tetapi pekerjaan yang lain ya, bukan pekerjaan tinggi ya, sama-sama punya pendidikan yang sama di pekerjaan yang di firefighters itu pasti akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Atau tadi ya, satpam yang jam kerjanya malam sama satpam yang jam kerjanya pagi, siang gitu ya, akan lebih tinggi gitu ya, mendapatkan upah yang compensated tadi ya, lebih tinggi di yang malam karena unpleasant hours tadi. Atau tadi ya, di tengah yang bekerja di perminyakan ya, yang bekerja di tengah laut ya, offshore tadi juga gajinya tinggi sekali. Mengapa mereka harus kerja 3 bulan di laut ya? Sangat unpleasant dan juga sangat berbahaya. Kalau ada apa-apa udah di tengah laut ya, kalau kita mau pesan aja harus pakai helikopter gitu, helikopter atau naik kapal ya, sehingga untuk mencapai site-nya itu akan membutuhkan waktu, dan itu kalau ada sesuatu berarti tidak bisa segera itu kita sampai ke tempat tersebut menolong mereka. Word compensating wage effect differential ya. Lalu ini satu lagi yang menyebabkan upah itu berbeda. Jadi ada wage differential, ability, effort, dan chance. Ability, orang yang punya kemampuan atau orang yang memberi effort yang lebih gitu ya. Effort itu bahasa Indonesia apa? Upaya yang lebih dibandingkan orang lain yang tidak memberikan effort atau tidak punya ability, karena mereka ini dianggap lebih valuable dibandingkan yang tadi yang tidak punya ability atau tidak memberikan effort yang terbaik gitu. Jadi orang-orang yang punya ability, orang-orang yang memberikan effort yang terbaik itu biasanya lebih valuable, maka gajinya lebih tinggi. Tetapi juga upah ini tergantung dari chance juga, chance seperti misalnya ketika ada discovery ya, ada discovery tertentu atau ada prediksi tertentu yang by chance tiba-tiba pekerjaan kita menjadi sangat penting. Atau misalnya seperti saat ini ya, pandemi, siapa sih yang menyangka ya bahwa dalam 200 tahun tidak ada yang namanya pandemi. Saat ini kemajuan bidang kesehatan itu kan tinggi sekali, teknologi tinggi sekali. Bagaimana kita containing suatu disease itu harusnya lebih mudah, tetapi yang terjadi malah kita mengalami pandemi. Terakhir kita mengalami pandemi itu tahun 1819 gitu ya. 200 tahun yang lalu, ya, hampir 200 tahun yang lalu. Nah, orang-orang yang mampu punya keahlian yang membuat vaksin itu menjadi sangat valuable, mestinya upah mereka itu tinggi karena dicari di mana-mana, kecuali kalau mereka ASN ya. Tetapi by chance gitu ya, siapa sih yang memprediksi kita mengalami pandemi gitu ya? Siapa sih yang memprediksi karena pandemi maka kita harus divaksin ya, divaksin khusus vaksinnya nggak ada sama sekali, penyakitnya baru sama sekali. Nah, orang-orang yang mampu menciptakan vaksin ini by chance ya,
tanpa kita prediksi itu menjadi sangat penting sehingga upah jadi lebih tinggi dari karena mereka lebih valuable. Oke. Your internet connection is unstable. Aduh, sebentar saya ganti dulu internet saya ke yang lain. Sebentar. Tadi 25 jadi 24, berkurang 1 ya. Sebentar, saya ganti internet. Oke. Saya stop video biar ininya. Oke. Suara saya masih terdengar dengan jelas? Halo? Oke, terima kasih. Oke. Nah, itu tadi ya. Tadi supply dan demand, compensating wage ya, compensating wage, ability, effort, dan chance, dan kemudian kasus berikutnya. Nah, ini suatu riset yang menghubungkan ya antara beauty dan upah. Jadi research yang dilakukan oleh Hamermesh dan Beidel ini pengen tahu sebetulnya orang-orang yang lebih cantik, lebih ganteng ini punya benefit nggak sih dibandingkan orang lain yang average looking atau yang biasa yang below average looking gitu ya. Apakah itu mempengaruhi upah gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Hamermesh dan Beidel. Sebentar. Saya minta izin 1 menit sebentar, saya buka pintu sebentar. Oke, I'm back. Maaf ya, tadi masih buka pintu sebentar. Hamermesh. Oke. Sampai sini ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Hamermesh and Beidel ini juga pernah dilakukan oleh kakak angkatan ya di IE, Mbak Putri ya. Mbak Putri itu menggunakan data primer, jadi dia mengkaitkan apakah ada yang namanya beauty premium ya. Jadi artinya orang-orang yang cantik, yang ganteng itu upahnya lebih tinggi dan more valuable dibandingkan yang lain gitu. Saya lupa sih temuannya apa, tetapi mungkin bisa dilihat oleh adik-adik di perpustakaan. Nah, temuannya Hamermesh itu adalah yang more attractive itu upahnya lebih tinggi dibandingkan yang average looking gitu. Lalu yang katanya yang average looking itu upahnya lebih tinggi dibandingkan yang below average looking people. Loh kok bisa? Beauty ini berpengaruh terhadap gaji kita. Jadi kita mesti jadi orang-orang yang sangat beautiful ya gitu ya. Benar apa enggak ya? Kira-kira ada pendapat enggak dari teman-teman? Kira-kira ada enggak sih kaitannya antara beauty dengan upah tadi? Halo, saya tunjuk atau mau ngomong menyampaikan pendapat dengan sendiri? Halo. Menurut saya Bu, Oke, mungkin Mbak Lila.
Mungkin kalau jenis pekerjaan yang membutuhkan membutuhkan Beauty. diri diperlihatkan di depan konsumen, misalnya kayak seperti consumer service atau misalnya sales sebagainya, mungkin beauty itu berpengaruh, Bu. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan cleaning di belakang layar, sebenarnya skill yang lebih dibutuhkan, Bu, dibanding beauty itu sendiri. Jadi tergantung dari pekerjaannya gitu ya Mbak Kolila ya? Iya, Bu. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Ibu, saya mau berpendapat. Oke Mbak Linia. Iya, kalau pendapat saya, keterkaitan antara beauty sama upah bisa dilihat ini Bu, kalau misalnya upahnya lebih tinggi, dia lebih mengeluarkan upaya yang lebih untuk ke beauty mereka. Jadi kalau misalnya upahnya lebih rendah, biasanya itu mereka lebih mengalokasikan upahnya ke kebutuhan yang lebih diutamakan daripada ke kebutuhan beauty-nya gitu, Bu. Oke, menarik Mbak Melinda, terima Iya, kasih. terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak Melinia. Sama-sama, Bu. Oke, jadi semua itu benar ya yang dikatakan oleh Mbak Kolila sama Mbak Melinia ya, bahwa beauty itu tergantung ya, kalau temuannya Hamermas itu ada 3 gitu ya. Yang satu belum disebutkan oleh Mbak Melinia dan Mbak Kolila. Nanti kita pelajari apa sih gitu ya. Good looks matter for productivity. Misalnya karena good looks itu dibutuhkan tadi kaitannya Mbak Kolila ya, untuk kalau yang di front kayak teller ya. Teller itu pasti harus cantik, menarik lah gitu ya. Karena memang dibutuhkan ya untuk dalam kita meningkatkan sales kita misalnya gitu, atau SPG ya, SPG itu harus cantik ya, nggak mungkin ya SPG kayak Bu Dwini ini diminta laku untuk ya, SPG yang kayak Bu Dwini ya laku di di pasar SPG mobil, nggak mungkin gitu ya, karena di situ dibutuhkan seorang SPG yang cantik ya, yang cantik. Mengapa harus cantik? Karena ya tadi yang biasanya beli mobil itu bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak. Nah, bapak-bapak itu secara naluriah gitu ya, lebih senang dilayani oleh perempuan naluri alamiah gitu, sehingga itu digunakan menjadi satu cara supaya salesnya itu meningkat gitu ya. Nah, jadi orang yang cantik tadi, yang cantik, yang ganteng tadi menjadi more valuable. Tadi itu yang disampaikan Mbak Polilah dan Mbak Melenia. Mbak Melenia mungkin juga menyampaikan yang kedua ini ya, maksudnya good looks itu indirectly related to ability. Jadi orang yang memberikan effort untuk memproject attractiveness gitu ya, maybe smarter gitu ya. Jadi dengan dia menunjukkan effortnya bahwa dia kelihatan atraktif gitu ya, atraktif dalam arti mungkin bisa saja cara bicaranya atau dia rapi gitu ya, itu lebih smart atau kelihatan akan memberikan effort yang lebih dibandingkan orang yang lain. Jadi itu hipotesis kedua dari si Hamermas dan Biddle, kenapa yang cantik dan ganteng itu upahnya lebih tinggi. Tapi yang hipotesis ketiga adalah semata-mata hanya diskriminasi. Sebetulnya hanya nggak ada kaitannya dengan produktivitas, nggak ada kaitannya dengan skill, tapi hanya karena suka dengan orang yang cantik dan suka dengan orang yang ganteng, maka dia dikasih upah yang lebih tinggi. Jadi diskriminasi. Jadi ada 3 kemungkinan mengapa tadi ya temuannya adalah beauty itu ada benefitnya dalam suatu pekerjaan tertentu. Oke. Jadi itu ya salah satu tadi supply dan demand, wage, compensating wage, lalu tadi ability, effort, dan chance, terus kemudian benefits of beauty, dan sekarang superstar phenomenon. Nah, kita tahu ya bahwa superstar ini ya gajinya tinggi sekali. Jadi berbeda dengan kalau superstar itu artinya kan dia terbaik ya, aktris, aktor yang terbaik di bidangnya gitu. Nah, yang average star gitu ya, average star itu kan beda sekali. Yang 1 miliaran, yang satu mungkin jutaan, bahkan mungkin ratusan ribu gitu ya. Jadi bedanya jauh sekali gitu ya.
misalnya di sini contohnya Will Smith atau Bono. Mungkin kalau adik-adik mungkin lebih memahami yang ada kaitannya dengan Korea-Koreaan gitu ya. Jadi yang superstarnya dengan yang average itu kenapa kok jaraknya beda sekali, jauh sekali upahnya gitu. Beda kalau kita lihat di field yang lain, misalnya the best plumber, best carpenter, tukang kayu yang terbaik ya dengan yang average kemampuannya itu bedanya upahnya emang lebih tinggi sih gitu yang karena dia the best tuh lebih tinggi dibandingkan yang average tadi. Upahnya lebih tinggi tetapi tidak jauh sekali seperti superstar tadi. Kalau superstar tadi yang average sama yang jago banget tuh jauh banget upahnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi gitu? Itu ada penjelasannya ada dua ya. Jadi semua yang pengen menikmati film tadi ya, customer-nya tadi itu film gitu ya, resensi film. Kalau kita mau nonton, kita lihat resensi film, kita pasti lihat yang memberikan resensi yang terbaik itu akan ditonton dan yang menonton tuh jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau filmnya nggak bagus gitu, maka orang nggak akan nonton. Nah, film yang bagus itu biasanya pemainnya juga pemain yang bagus gitu, yang superstar, yang main Julia Roberts, yang main Angelina Jolie, yang main Tom Cruise misalnya gitu. Nggak mungkin Tom Cruise itu main di film yang ecek-ecek gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi artinya superstar yang dimain di film tertentu itu ya, artinya filmnya pasti diproduksi dengan baik, sangat terbaik gitu oleh produser yang terbaik gitu. Nggak mungkin produser yang ecek-ecek mampu meng-hire yang tadi ya superstar. Itu penjelasan pertama. Kedua, filmnya itu diproduksi dengan teknologi di mana si produser tadi bisa mensuplai ya setiap konsumer pada low cost. Jadi artinya ketika film itu sudah diproduksi gitu ya, semua customer itu dapat menikmati dengan biaya yang rendah gitu ya. Karena yang nonton kan banyak sekali, bisa di seluruh dunia. Artinya karena tadi itu adalah jaminan mutu ya, si superstar itu adalah jaminan mutu, berarti orang di seluruh dunia akan menonton gitu ya. Kayak Mission Impossible misalnya. Mission Impossible itu ditonton oleh orang di seluruh dunia. Jadi pasarnya itu seluruh dunia sehingga banyak sekali kan yang menonton sehingga tadi setiap orang itu begitu diproduksi gitu ya, itu bisa dinikmati dalam at low cost ya oleh setiap konsumer ya. Entah kita nontonnya belakangan ya di bioskop dengan harga yang biasa atau kita nonton yang Velvet ya, yang Velvet yang ratusan ribu ya, 100.000, 150.000, saya nggak tahu sekarang harganya seperti apa. Nah, itu tadi beberapa penjelasan ya mengapa upah itu berbeda-beda di antara pekerjaan yang berbeda. Nah, ini adalah satu penjelasan lain ya, mengapa upah itu dapat diberikan atau ada di atas equilibrium. Kan seharusnya kan equilibrium ya, perpotongan antara supply dan demand. Yang diminta dan yang ditawarkan itu berpotongan di pasar, di equilibrium. Tetapi ada kondisi-kondisi ya yang menyebabkan upah yang diberikan kepada pekerja itu di atas equilibrium, upah equilibrium. Ada 3 ya. Yang pertama adalah minimum wage law, upah minimum. Aturan upah minimum ini menyebabkan upah itu diberikan di atas upah minimum, upah wage law gitu ya. Padahal kita tahu kalau upahnya naik pasti yang jumlah yang dipekerjakan akan turun kan gitu ya, karena lebih mahal daripada semula. Tetapi tujuannya upah minimum ini ditetapkan ya adalah supaya pekerja yang bekerja dapat memenuhi kebutuhannya secara layak, bukan minimum ya, tetapi secara layak. Jadi kalau bekerja dia mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhannya secara layak. Jadi artinya decent lah gitu ya.
Lalu kedua tadi ya union ya, tadi yang serikat pekerja karena ada bargaining power ya. Satu, bagus ya, artinya perusahaan itu ada sisi bagus, ada sisi tidaknya, karena kalau udah namanya ajakan mogok itu jadi nggak baik. Tetapi union ini ya memudahkan perusahaan untuk bernegosiasi, artinya ketika bernegosiasi kepada pekerjanya yang mungkin ratusan gitu ya, dia cukup melalui union, tidak perlu satu negosiasi, ya kamu mau apa, saya pengen apa, jadi memudahkan perusahaan. Di satu sisi juga akan memudahkan pekerja, artinya dia kalau negosiasi sendiri kekuatannya tidak sebesar kalau mereka berkumpul ya, berserikat, sehingga memiliki kesepakatan ya antara pekerja itu sendiri, kita itu menuntut apa sih gitu ya, dan kita akan memberikan apa kepada employer kita. Jadi ya labor union ini menjadi jembatan ya dalam melakukan negosiasi, dan karena bersikat tadi mereka mempunyai bargaining power, sehingga upahnya biasanya di atas upah equilibrium. Satu lagi namanya efficiency wage. Nah, kalau kita bahas upah minimum itu berarti kan pekerjaan-pekerjaan yang skillnya rendah. Nah, kalau kita bahas efficiency wage ini adalah salah satu kebijakan suatu perusahaan ya. Jadi itu dilakukan oleh perusahaan sendiri kalau efficiency wage, yang memberikan upah yang lebih tinggi di atas equilibrium wage dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sebetulnya yang dilakukan, jadi kalau kita menggaji pekerja kita dengan tinggi, ada keuntungan yang diterima, walaupun kelemahannya adalah biayanya jadi besar. Tetapi keuntungan, kita menerima keuntungan tertentu, misalnya kalau kita membayar pekerja kita tinggi gitu ya, maka turnover-nya juga menurun. Turnover itu bagi perusahaan itu kurang baik. Kenapa? Karena kalau banyak turnover ya, banyak yang keluar masuk tuh artinya pekerja yang lama pindah, lalu ada yang baru masuk. Nah, itu ada biaya kan tadi, biaya kalau turnover itu ada biaya, artinya tadi yang udah bekerja lama tadi yang skillnya nggak punya experience lah gitu ya. Jadi produktivitasnya lebih rendah dibandingkan yang tadi yang belum punya experience. Lalu kalau kita ada banyak turnover, berarti harus ada proses seleksi lagi, ada biaya yang keluar dan sebagainya. Jadi dengan kita melakukan efisiensi wage, maka turnover-nya menjadi lebih rendah sehingga produktivitas ya pekerjaannya menjadi tinggi. Dengan produktivitas pekerjanya tinggi, maka profitnya juga menjadi tinggi. Lalu kalau kita memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan pasar ya, effort yang diberikan oleh pekerja kita akan jauh lebih tinggi. Jadi tadi kan tujuannya memang untuk meningkatkan produktivitas ya. Tetapi mereka akan lakukan dengan sukarela gitu, tidak dengan paksaan gitu ya. Karena kalau pekerja yang tadi di perusahaan yang memberikan efisiensi wage, artinya kan gajinya tinggi dibandingkan perusahaan yang lain. Kalau dia diberhentikan oleh perusahaan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan gaji yang seperti yang semula, yang tinggi tadi di tempat yang lain, sehingga dia rugi. Sehingga orang itu cenderung akan dengan sukarela melakukan effort yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah kalau perusahaan kita memberikan efisiensi wage, upah yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lain yang sejenis misalnya, maka talent-talent yang terbaik akan tertarik untuk apply di perusahaan kita. Jadi mereka berlomba-lomba, yang terbaik itu akan ingin bekerja di perusahaan kita, sehingga kita akan mendapatkan talent yang terbaik. Kalau talent yang terbaik yang bekerja di perusahaan kita adalah talent yang terbaik tadi, maka produktivitas kita, perusahaan kita menjadi tinggi, revenue-nya menjadi tinggi gitu ya, walaupun cost-nya lebih tinggi ya dibandingkan perusahaannya lain, tetapi revenue-nya mungkin akan berlipat-lipat. Jadi increasing return to scale istilahnya gitu. Jadi efisiensi wage tadi ya, upah yang lebih tinggi itu
dibandingkan yang lain gitu ya, perusahaan yang lain itu sebetulnya satu sisi memang ada burden cost-nya, tetapi di the long run gitu ya akan memberikan profit yang tinggi karena produktivitas pekerja kita juga lebih tinggi. Lalu diskriminasi. Diskriminasi adalah tadi ya kayak yang Habermas dan Biden tadi mengatakan bahwa kadang-kadang perbedaan upah itu hanya semata-mata karena diskriminasi, hanya karena perbedaan personal karakteristik, contohnya race, ethnicity, gender gitu. Karena hanya berbeda itu yang nggak ada kaitan dengan produktivitas, tetapi kita memberikan gaji yang lebih berbeda gitu ya. Nah ini ya, ini contoh ketika kita mengatakan oh di sini ada diskriminasi, kita harus lebih berhati-hati. Contohnya di sini ya. White males earn 24% more than black males. Itu kan seolah-olah ada wage gap antara white males dan white females, white males dengan black males. Nah, apakah di sini ada diskriminasi? Gitu ya. Kalau perbedaan upah ini bisa dijelaskan dengan variabel-variabel seperti pendidikan, tadi pengalaman, sektor, besarnya perusahaan, skopnya perusahaan, misalnya yang yang dia salesnya hanya di lokal atau nasional atau internasional, tentu saja kan gajinya berbeda, atau tadi jabatannya berbeda. Kalau jabatannya berbeda, upahnya berbeda, wajar gitu. Nah, kalau bisa dijelaskan dengan pendidikan dan bla 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 tadi, artinya tidak ada diskriminasi. Tetapi kalau sudah dikontrol dengan pendidikannya sama, sektornya sama, umurnya sama, pengalamannya sama, jabatannya sama dan sebagainya, sektor ya di area yang sama misalnya. Kalau bisa dijelaskan, kalau tidak bisa dijelaskan, ada variabel lain, ya artinya tetap ada perbedaan yang tidak disebabkan oleh faktor-faktor kontrol tadi, maka itu bisa kita katakan adanya diskriminasi. Nah, tadi perbedaan white males dan white females, white males dan black males itu semata-mata terjadi karena perbedaan rata-rata pendidikan antara white males dan white females. Jadi white males itu lebih persentase yang menikmati graduate degree itu lebih banyak dibandingkan white females. Jadi rata-ratanya pasti lebih tinggi. White males itu juga memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan black males, maka tentu saja rata-rata upah yang dinikmati oleh masing-masing kelompok itu berbeda gitu ya. Atau tadi public schools yang didominasi oleh orang black itu biasanya kualitasnya rendah. Artinya karena kualitasnya pendidikannya rendah, maka skill skill antara yang black males dengan white males tadi juga berbeda. Karena skillnya berbeda, tentu saja upahnya berbeda. Jadi kalau bisa dijelaskan ya artinya tidak ada diskriminasi. Nah, diskriminasi itu bisa dilakukan oleh employers, customers, atau employee gitu ya. Nah, di sini kita bahas discrimination by employers. Nah, apakah diskriminasi itu akan mempengaruhi bagaimana employers tadi menikmati profit dan sebagainya? Kita akan pelajari. Jadi sebetulnya kalau kita memutuskan mempekerjakan orang dengan skill tertentu atau jumlah tertentu, itu kan harusnya didasarkan pada motivasi profit. Karena kita kalau berbisnis ya tentu saja motivasinya profit. Nah, kalau ada diskriminasi gitu ya, misalnya di sini diskriminasi gender terhadap perempuan misalnya gitu. Jadi ada perusahaan yang melakukan diskriminasi.
terhadap perempuan. Jadi mereka tidak suka mempekerjakan perempuan, walaupun gitu di pekerjaan tersebut seharusnya bisa dilakukan oleh female dengan produktivitas yang sama. Nah, hanya semata-mata nggak suka, jadi dia nggak mau mempekerjakan female. Kira-kira itu menguntungkan pada at the end, apakah akan menguntungkan atau merugikan perusahaan? Apakah diskriminasi itu merugikan suatu perusahaan? Kira-kira. Ada yang mau mengemukakan pendapat? Halo, diskriminasi is it good for a firm? Halo, halo. Halo. Aku mau coba berpendapat. Oke, Jessica. Terima kasih. Kalau misalnya diskriminasi itu dalam taraf yang kayak masih rendah, maksudnya cuma memilih lebih prefer pekerja yang cowok daripada cewek, gitu mungkin kayak mungkin masih nggak seberdampak itu ke masyarakat. Cuma kalau misalnya memang yang diskriminasi, oh ya maunya yang cowok dengan suku tertentu, itu kan sudah kayak kayak seakan-akan menyerang orang lain gitu kan. Jadi kayak itu mungkin lebih berdampak buat brand image atau citra perusahaan yang dianggap di masyarakat. Terus kayak sekarang itu kan juga banyak yang kayak misalnya kafe itu cuma mau pekerjaannya cewek semua kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin juga lebih ke preference dan balik lagi ke brand image itu sih Bu. Jadi kayak gimana masyarakat melihat perusahaan itu. Oke, makasih Jessica. Jessica, makasih ya. Itu brand image. Jadi karena brand image, jadi nanti salesnya menjadi turun. Nah, itu yang selalu disebutkan oleh kelas-kelas yang lain. Jadi sama, itu betul. Jadi kalau kita melakukan diskriminasi, sebetulnya brand image perusahaan kita menjadi lebih buruk ya kalau kita melakukan diskriminasi, karena sebetulnya diskriminasi itu tidak baik. Nah, coba kita lihat secara ekonomi gitu, apa yang terjadi. Selain brand image, ada satu hal lagi ya yang akan terjadi pada perusahaan tersebut ketika dia melakukan diskriminasi, karena harusnya kan mereka menggunakan konsep memutuskan siapa dan jumlahnya berapa itu berdasarkan minimum cost optimal sehingga profitnya optimal. Nah, kalau dalam contoh ini diskriminasi terhadap female workers. Jadi dia mempekerjakan jumlah perempuan ya mungkin ada tapi sedikit, lebih dia pilih yang laki-laki. Karena tadi demand for male workers-nya naik, maka yang terjadi adalah upah laki-laki naik. Karena demand for female workers turun, maka upah perempuan turun. Nah, perusahaan yang mendiskriminasi tadi gitu ya, maunya kan cuma yang laki-laki. Upahnya lebih tinggi gitu ya. Upahnya lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain yang non diskriminasi, yang tidak melakukan diskriminasi, karena karena dia diskriminasi terhadap laki-laki, dia maunya hanya kepada mempekerjakan yang laki-laki, maka demand for males menjadi naik ya, upahnya naik. Nah, terjadi tadi female turun karena demand-nya turun karena mereka nggak suka gitu. Yang terjadi akhirnya tadi yang upahnya sama menjadi ada gap antara upah laki-laki dan perempuan. Nah, satu sisi tadi ada perusahaan yang non-discriminating. Nah, dia kan memutuskan dia nggak apa-apa mempekerjakan perempuan. Untung dong ya, karena upah perempuan tadi kan turun kan tadi ya, upahnya lebih murah. Maka yang terjadi adalah tadi karena dia biayanya makin rendah kan, karena upah perempuannya rendah, produktivitas laki-laki dan perempuan kan sama sebetulnya. Berarti output yang dihasilkan oleh si perempuan sama aja dengan yang laki-laki tadi. Tapi si perempuan tadi upahnya lebih rendah, maka cost-nya lebih rendah. Maka yang terjadi adalah adanya economic profit buat si non-discriminating firms, karena dia cost inputnya menjadi lebih rendah dibandingkan yang discriminating. Nah, karena dia tadi ada economic profit, maka
menarik buat perusahaan non-discriminating untuk memasuki pasar tersebut. Ya. Nah, yang terjadi adalah tadi discriminating firms tadi karena upahnya laki-laki lebih tinggi, maka cost-nya kan yang harus dia keluarkan menjadi lebih tinggi. Gitu. Revenue-nya tetap, tetapi cost-nya menjadi lebih tinggi sehingga dia menikmati kerugian ya, sehingga dia driven out of the market. Jadi akibat diskriminasi tadi dia melakukan keputusan-keputusan yang salah gitu ya, yang mengakibatkan cost-nya lebih tinggi sehingga dia driven out of the market. Sedangkan tadi ya, karena tadi ada economic profit buat non-discriminating firms, kan masuk karena yang mereka melihat tadi ya peluang bahwa upahnya perempuan itu rendah, maka yang mau mempekerjakan kan tentu saja yang non-discriminating tadi. Akibatnya tadi karena yang discriminating itu keluar dari pasar, demand terhadap yang masuk ke pasar adalah non-discriminating firms gitu ya, maka upah perempuannya naik. Dan kemudian wage-nya equate lagi gitu ya. Dan yang ada di pasar akhirnya yang bertahan hanyalah yang tadi ya, yang non-discriminating tadi. Jadi kalau kita melakukan diskriminasi itu ya, tadi memang betul ya apa yang dikatakan Jessica bahwa secara sisi brandingnya aja udah jelek, buruk karena diskriminasi itu kan nggak baik. Harusnya kita memperlakukan pekerja itu secara equal berdasarkan produktivitasnya saja ya, perbedaan upahnya tadi, tetapi bukan karena personal karakteristik tadi yang cuma hanya yang nggak ada kaitannya sama produktivitas. Nah, jadi satu itu, kedua adalah nanti akan driven out of the market karena tadi ya cost-nya tuh lebih tinggi gitu ya, cost-nya lebih tinggi. Oke, discriminating by consumers ya tadi ya, consumers pengen dilayani oleh pekerja dengan karakteristik tertentu ya yang menyebabkan yang upahnya dia lebih tinggi dibandingkan yang lain ya, karena hanya semata-mata karena keinginan customer tadi. Tapi juga bisa terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh undang-undang yang oleh pemerintah ya, seperti yang dilakukan yang terjadi di Afrika Selatan ya, dan juga Amerika di tahun 60-an ya, di abad 20 awal gitu ya, tahun 60-an terjadi segregasi antara black and white. Jadi yang kalau naik bis gitu, yang black itu harus duduk di belakang, yang white harus duduk di depan dan sebagainya. Dan itu artinya menandakan menghargai seseorang berbeda hanya karena personal karakteristik tadi. Tetapi saat ini kan sudah tidak ada. Nah itu ya, ini labor market indicator, silakan dibaca sendiri ya. Ini juga pernah dipelajari di PE 2 kalau nggak salah. Jadi ini silakan dibaca. Oke, saya mau ke skill. Tadi ketika kita ngomongin, kita membahas mengenai supply dan demand itu ada kaitannya dengan skill. Nah, saya pengen cerita sedikit mengenai skill gap yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu penduduknya besar, ya, tetapi relatively low education ya dan skills. Kalau dilihat dari datanya, rata-rata years of schooling penduduk Indonesia ya, itu adalah 8 tahun. Artinya rata-rata penduduk di Indonesia itu bersekolah hanya sampai SMP kelas 2. Jadi artinya sebetulnya skills yang ada di Indonesia ini malah memang relatively low. Walaupun Indonesia itu buat yang lahir di tahun misalnya 2020, 2019 itu adalah 13 tahun. Artinya adik-adik kita yang lahir di tahun 2020, 2019 itu di-expect ya, diproyeksikan akan bersekolah minimal rata-rata sampai D1.
Nah, untuk melihat skill itu kita bagaimana kita melihat quality quality aspek dari penduduk tadi. Kita menghitung bagaimana sih kita menghitung quality-nya itu dengan proksi pendidikan dan skill. Oke. Bonus demografi. Bonus demografi ini akibat transisi demografi ya. Oh, sebentar. Transisi demografi yang terjadi di tahun 70-an ya, di mana waktu itu pemerintah mencanangkan gerakan keluarga berencana, polisi keluarga berencana 2 anak itu cukup 2 anak saja ya tiap keluarga. Di tahun 70-an itu rata-rata perempuan itu memiliki 7 anak. Nah, sekarang kita memiliki rata-rata perempuan saat ini ya memiliki anak 2 sampai 3. Artinya tiap keluarga itu memiliki anak yang jumlahnya lebih sedikit akibat tadi gerakan norma keluarga berencana, norma keluarga kecil yang dicoba ditanam oleh pemerintah saat itu, dan itu terjadi di seluruh dunia. Nah, penurunan fertilitas tadi akibat gerakan keluarga berencana norma keluarga kecil tadi yang diikuti dengan penurunan kematian gitu ya, penurunan kematiannya menambah jumlah penduduk sih, tetapi penurunan fertilitas yang jauh lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kematian menyebabkan rate of growth Indonesia menjadi kecil. Dan akibat rekayasa kependudukan di tahun 70-an itu, jumlah penduduk kita yang usia produktif gitu ya, jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak dan lansia. Nah, anak-anaknya jumlah penduduk 0 sampai 14 tadi kecil itu akibat dari diterimanya norma keluarga kecil tadi. Jadi kelahirannya rendah. Tetapi usia produktifnya yang banyak ini adalah produk sebelum tadi ya gerakan keluarga berencana tadi dilakukan sehingga mereka kemudian bertumbuh ya, dan saat ini usianya ada di range usia produktif yang 15 sampai 64 tahun tadi. Menghitungnya ini yang kita bilang adalah Indonesia menikmati yang namanya bonus demografi, di mana usia produktifnya jauh lebih banyak dibandingkan usia non produktif, yaitu anak-anak dan lansia. Kalau jumlah usia produktif artinya kan yang jumlah yang diharapkan aktif secara ekonomi gitu ya. Jadi artinya kalau yang aktif secara ekonominya tinggi, ya sisa uang yang lebih banyak, artinya nanti kita akan jadi lebih sejahtera harusnya. Mengukur bonus demografi itu menggunakan dependency ratio ya, tadi artinya yang tergantung jumlah penduduk yang non produktif itu berapa besar sih dibandingkan jumlah usia produktif tadi, non produktif terhadap produktif, dan biasanya ukurannya adalah di bawah 50%. Nah, Indonesia ini sedang menikmati yang namanya bonus demografi, demographic dividend yang terjadi di mulai tahun 2020 sampai sekitar 2040. Nah, ini adalah peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi gitu ya, karena tadi yang usia produktif yang jumlah besar tadi dibandingkan yang tadi anak-anak dan lansia. Dan itu terjadi hanya 1 kali dalam suatu negara. Jepang mengalami tahun 60-an ya, 70-an. Cina sudah mengalami di tahun 2000, dan mereka kemudian ekonominya terakselerasi dan menikmati ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi negara dengan high income countries lah gitu ya. Nah, ini adalah peluang yang sekarang yang sedang kita miliki ya, karena tadi komposisi penduduk yang usia produktifnya lebih banyak tadi. Tapi itu hanya peluang. Ada syaratnya bagaimana kita bisa mengharness ya, memetik bonus demografi itu. Tadi highly educated, sehat dan highly educated. Work productively. Jadi artinya orang yang
usianya produktif tadi benar-benar bekerja gitu. Kalau enggak kan berarti secara ekonomi tidak menghasilkan. Juga mendorong perempuan untuk memasuki pasar kerja karena kan tadi usia produktif itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perempuan kan biasanya setelah usia tertentu menikah dan kemudian menjadi lebih tinggi. Apalagi sekarang dengan teknologi digital tadi kita bekerja cukup dari rumah sehingga mungkin lebih memudahkan ya perempuan untuk tetap bekerja. Karena tadi ya yang kalau dependency rasionya di bawah 50 misalnya berarti artinya 2 orang usia 50 itu berarti kan 100 orang produktif menanggung hanya 50 orang non produktif, atau 2 orang produktif hanya menanggung 1 orang tidak produktif, tadi yang anak-anak atau lansia, tadi 2 orang menanggung 1. Jadi artinya bebannya kan menjadi kecil ya, dan akibatnya karena tadi misalnya double income family misalnya gitu tadi, memiliki saving, jadi punya sisa, karena saving tadi menjadi saving kita tahu sama dengan investment. Kalau kita punya saving, kemudian menjadi sama dengan investment, artinya menjadi lowongan pekerjaan ya buat orang-orang yang usia produktif tadi, dan kemudian ekonomi bergerak gitu. Juga harus diikuti oleh kebijakan pemerintah yang suportif ya, tadi artinya investasi akan terjadi kalau tadi ya pemerintah melakukan kebijakan yang misalnya yang memudahkan investasi di Indonesia misalnya gitu. Jadi harus diikuti juga oleh polisinya pemerintah. Jadi itu syaratnya. Nah, kualitas dari tadi kan kualitas ya, sisi jumlah. Nah, sisi kualitas. Sisi kualitas itu kita bisa lihat dari school enrollment rate ya, berapa persen penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah atau years of schooling. Berapa lama ya seseorang rata-rata di suatu negara itu bersekolah. Misalnya tadi kalau Indonesia 8 tahun misalnya tadi. Atau education attainment. Lulusan rata-rata penduduk kita atau berapa persen penduduk kita yang menikmati pendidikan tinggi, menengah, dan rendah dan sebagainya. Semakin tinggi persentase penduduk yang menikmati pendidikan tinggi, artinya kan kualitas kita lebih baik. Atau school performance biasanya pakai UN, tapi sekarang udah nggak pakai UN kali ya. Atau kita bisa menggunakan survei-survei ya, literasi skor misalnya kayak yang kita ikut survei PISA ya, PISA. Nah, dari sisi education attainment, kita lihat bahwa kalau kita lihat yang ujung-ujung ya, yang hitam dan yang garis-garis. Kelihatan di tahun 2010 ya, dibandingkan dengan tahun 90 ya, dalam 20 tahun kita lihat bahwa jumlah penduduk yang sudah lulus tertiary atau senior secondary SMA dan ke atas ya, SMA yang garis-garis, yang hitam itu adalah tertiary D1 ke atas, itu melebar, artinya yang menikmati itu jumlahnya lebih banyak. Artinya tadi education attainment kita makin, persentase yang menikmati pendidikan tinggi makin meningkat dalam 20 tahun gitu ya. Kita lihat yang tengah ya, yang putih itu adalah no education. No education makin mengecil ya, barnya makin mengecil, artinya yang menikmati, yang bersekolah education attainment itu baik. Tetapi kalau kita lihat kualitas, misalnya kita menggunakan TIMSS study ya, yang dilakukan di 50 negara dan lebih ya, di Amerika, Kanada, dan sebagainya. Indonesia berpartisipasi only the 8th graders, jadi dilakukan antara 4th graders dan 8th graders. Skornya, benchmarknya 400 itu, kalau kita skor 400 dan ke bawah artinya kita low. 550 itu artinya high, tapi 625 namanya advance. Jadi kita bandingkan ya kualitas lulusan 8th grade kita dibandingkan yang negara lain. Matematika skor kita rendah. Tadi skornya 400 artinya rendah ya. Skornya rendah dan lebih rendah dibandingkan negara lain.
kalau kita bandingkan ya Singapura dengan Indonesia, kita lihat yang scoring high 550 di Singapura itu jauh lebih banyak dibandingkan yang scoring low. Di Indonesia yang scoring high itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang scoring low. Artinya kalau di Singapura mencari anak pintar itu lebih mudah dibandingkan di Indonesia karena jumlahnya lebih banyak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita jauh ketinggalan dibandingkan Singapura misalnya sebagai contoh negara tetangga. Oke, itu mathematics. Gimana dengan science? Science performance kita juga rendah. Sama halnya seperti matematika walaupun skornya itu di atas 400, artinya sedikit di atas low gitu. Reading performance dari PISA kita lihat juga low gitu, walaupun trennya meningkat ya, harusnya trennya meningkat kita bahagia, tetapi kurang bahagia karena sebetulnya scoringnya masih low. Nah, adik-adik nanti berkelit, Bu, itu nanti pertanyaannya pasti yang susah-susah deh, kenapa kok pada nggak bisa jawab. Ini adalah contoh pertanyaannya. Sangat mudah. Dan yang bisa menjawab, sangat mudah kan, itu harusnya bisa dilakukan oleh anak-anak yang pernah menikmati kelas 3 SD. Gitu ya. Kalau di Jakarta kelas 3 SD rasa-rasanya sudah bisa menjawab ini. Tetapi yang bisa menjawab hanya pertanyaan pertama tadi ya, yang lebih sulit 36%. Pertanyaan 2, 44%. Nah, kita lihat progresnya di tahun 2007, itu tahun hasil tahun 2000. Di tahun 2007, oke, ada sedikit improvement ya, menjadi 36 menjadi 38, 44% menjadi 53%. Artinya kualitas kita itu meningkat, tetapi sangat slightly kecil gitu. Itu skill kita. Dari sisi demand-nya, talent gap. Talent yang ada di Indonesia seperti apa sih gitu ya, yang demand-nya oleh sisi usaha gitu. Mereka mengatakan skilled manual naik sedikit, professional and manager itu naik, tetapi technician kurang dibutuhkan, administrative and sales kurang dibutuhkan, skill. Nah, skills apa yang diperlukan? Thinking and behavioral skills. Jadi creative thinking, communication penting, creative thinking penting, computer tadi juga penting kalau nggak salah. Leadership itu penting. Jadi leadership dan sebagainya itu penting. Jadi itu yang dibutuhkan oleh sisi bisnis kita. Nah, oke, ini English skill, computing skill, behavioral skill itu penting. Nah, Indonesia katanya akan menikmati yang namanya talent gap, menikmati dalam konotasi negatif ya, karena ada gap antara demand dan supply. Di sisi senior management ada gap minus 6% di tahun 2020 menurut prediksi ya Boston Consulting Group. Di antara middle management makin gede gapnya, minus 56 gitu. Jadi demand-nya sama supply-nya nggak klop gitu ya. Orangnya mungkin ada middle management, tetapi skill yang dibutuhkan oleh seorang middle management dengan skill yang diinginkan oleh sisi bisnis tadi, sisi demand itu ada gap-nya gitu. Jadi artinya tidak terpenuhi gitu ya. Bahkan di entry level yang baru lulus gitu ya, juga ada gap-nya. Artinya yang lulus misalnya di bidang manajemen banyak gitu, tetapi yang skillnya memenuhi demand yang diinginkan oleh sisi bisnis tadi itu nggak sama. Lebih besar demand-nya dibandingkan supply-nya. Jadi kalau dipikir-pikir skill kita berarti kurang memenuhi gitu ya. Job hopping juga banyak terjadi ya di antara para new entries tadi. Ya, itu disebabkan oleh job dissatisfaction ya. Dan apa yang disampaikan oleh para job hoppers tadi ya, yang terjadi di awal-awal karirnya adalah unclear career opportunities. Jadi ketika nanti menjadi employer yang memutuskan harus
kalau ingin kita menjaga employees kita agar mereka loyal, ya harus memberikan career path yang jelas, gitu ya. Memberikan kompensasi yang cukup, memberikan evaluasi dan recognition kalau mereka dievaluasi, mereka melakukan hal yang baik, ya misalnya gitu ya, atau produktif, ya harus di-acknowledge dan sebagainya. Termasuk relationship with line manager tadi. Oke, ini saya skip. Nah, kita pengen menang Piala Dunia dalam sisi SDM lah, gitu ya ceritanya ya. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan dari sisi pendidikannya? Apakah kita menciptakan Ivan Dimas atau menciptakan Lionel Messi? Saya nggak, Ivan Dimas itu jelek gitu ya, jelek, jadi saya mencontohkan dia sebagai seseorang yang jelek, tidak, tetapi skillnya Ivan Dimas itu levelnya adalah nasional, sedangkan Lionel Messi ini adalah levelnya dunia. Jadi negara kita ini mau sistem pendidikan kita ini akan mau menciptakan yang levelnya nasional, lokal saja, atau kita akan menciptakan, oke lah, ada tadi ya kayak contohnya Singapura. Kalau Indonesia berarti yang lokal yang merah-merah tadi ya, yang skornya 400, atau kayak Singapura ada banyak yang kayak Lionel Messi. Jadi yang biru tadi lebih banyak dibandingkan yang merah tadi. Oke. Ini sedikit lagi ya, beberapa slide ini saya pengen menceritakan bahwa pasar tenaga kerja itu selalu pasar tenaga kerja itu berevolusi, artinya sesuai dengan perubahan zaman. Nah, ini kalau kita lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan-pekerjaan yang muncul, ada yang in gitu ya, dan ada yang mungkin di masa depan saat ini ada, tapi masa depan nggak ada gitu, hilang. Atau ada yang sekarang in dan di masa depan masih in gitu ya. Ini saya mengambil dari PPT-nya Pak Dewa ya, dari Lembaga Demografi. Dia menyampaikan ya, ada 3 jobs yang di masa lalu ada tapi sekarang nggak ada. Phone operator, bowling alley boy, film delivery boy. Dulu film itu kalau satu roll film gitu ya harus diputar di sini, kemudian dibawa ke tempat yang lain gitu ya, gantian makanya. Kalau sekarang kan enggak, satu udah diproduksi, ya sudah langsung bisa diperbanyak dengan cepat. Ada yang 3 pekerjaan yang 30 tahun lalu tuh nggak ada gitu, tapi sekarang ada, muncul, ada pekerjaan baru. Misalnya telemarketer, web developer, UI UX designer. Dulu nggak ada, ya iyalah Bu, kan internet juga baru berkembang belakangan. Ya betul, jadi artinya perkembangan teknologi ini menyebabkan terjadi perubahan supply dan demand skill di labor market di seluruh dunia. Nah, kita lihat ya 3 pekerjaan yang saat ini ada dan mungkin hilang 20 tahun mendatang. Jadi kita kalau mengapply suatu pendidikan ya, pendidikan kita berpikir ke depannya kita tuh masih dibutuhkan atau tidak. Bank tellers, ya udah pakai ATM aja, setor dan ambil uang bisa kok pakai ATM, jadi udah nggak perlu bank tellers lagi gitu, minimum gitu. Recruiters, ya udah kita kan pakai internet aja mencari pekerjaan, yang mencari dan menawarkan diri kita ya lewat internet dari platform-platform yang ada di internet, Loker, lalu apa yang dikeluarkan yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Inventory managers, nah itu masa depan mungkin udah nggak ada lagi ya, karena semua sudah pakai AI ya, jadi semua sudah computerized. Sekarang itu masih hot gitu ya, tetapi akan hot juga di masa depan. Data analyst, design engineer, creative workers. Jadi ini 3 pekerjaan yang diperkirakan oleh yang diperkirakan masih akan in di masa depan. Oke. Ini adalah ending dari sesi kita. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya absen? Oke, saya absen ya.
Sebentar, daftar kelas. Ini adalah kelas A. Ini kelas A. Oke. Isi absen. Isi absensi. Sebentar. Jam 8. Oke. Saya absen ya. Diki Ramadan. Diki Ramadan. Meirinda Putri. Meirinda nggak ada. Milania ya. Milania. Halo Milania. Saya Bu hadir. Terima kasih Milania. Banu Sama-sama Bu. Banu Miftakurohman Danu. Melinia Devi Venitasari. Ada ya? Hadir Ibu. Iya. Oke. Suci Fitriani. Hadir Ibu Suci. Suci hadir, makasih. Asya Anaya tadi hadir ya. Hadir, Vera- Bu. Ferawati Sihombing. Kayaknya hadir ya, cuma putus-putus ininya. Makasih Ferawati. Kemal Rianda. Kemal hadir, Bu. Terima kasih Kemal. Nurhana. Nurhana Indriani. Sabrina Baby Safira. Hadir, Bu Sabrina. Sabrina hadir. Oke. Ibu maaf Nurhana hadir Bu. Oh, Nurhana hadir. Oke. Ya. Rizkia Amalia Rima Putri. Hadir, Bu Rizkia. Oke, Rizkia. Amira Hana Mufidah Tulhak. Hadir Bu. Fahmi Agustian. Oke. Demi Putri Maharani. Hadir Bu. Salwa Ataya. Salwa hadir Ibu. Terima kasih Salwa. Kolilah Kulsum hadir. Hadir, Bu. Muhammad Amiruddin Hanif. Hadir Bu. Seifa Gania Setiabudi. Hadir Ibu. Jessica Joan Mahardika. Tadi hadir kayaknya. Hadir Bu, terima kasih. Farel Mastoguna. Hadir Ibu. Matthew Febrian. Hadir, Bu. Rizkia Kartika Putri. Hadir Bu. Fahri Dewanto. Hadir, Bu. Ray Faldi Darmawan. Hadir, Bu. Khairina Gusfiarni. Khairina. Abraham Andrew. Hadir Bu. Aranda Yogi Nugroho. Aranda. Bu maaf tadi Khairina hadir Bu. Khairina ya, sebentar. Khairina Gusfiarni. Iya Bu, Khairina Gusfiarni. Aranda Yogi. Oke, siapa lagi yang belum dipanggil? Yang Ibu Meirinda itu dia udah di chat bilang mic-nya lagi error Bu. Jadi tadi pas Oke. itu nggak keluar. Oke, sebentar. Irina ya. Iya, Meirinda. Meirinda iya Bu. Meirinda. Oke, Ya. ada lagi? Oke, terima kasih. Berarti ada yang nggak masuk. Oke. Oke. Masih ada pertanyaan? Tadi Merinda sama siapa ya? Oke, Merinda ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Silakan tugasnya dikumpulkan minggu depan. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya ya, karena nggak sulit ya. Datanya banyak tersedia. Kalau bisa hindari Indonesia ya, data Indonesia, pakai negara lain. Kalau bisa ya antar kelompok berbeda ya, supaya memudahkan ya. Takutnya kalau negaranya sama nanti analisisnya sama, nanti nilainya jadi kurang maksimal gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu dengan demikian saya akhiri ya kuliah hari ini. PPT-nya ada di Mbak Asisten, juga ininya apa namanya tugasnya arahan tugasnya seperti apa. Demikian saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya tutup Zoom.